Pertama coba Sida sampaikan lah kronologi awalnya hingga kemudian Pak Bupati sampai sekeras itulah mengusir lah bahasa kita kan ini. Ya. Jadi ini kan sebetulnya persoalan lama. Sudah lama kita dengar, tapi rinciannya baru kita tahu setelah video ini viral. Gitu kan? Jadi di satu sisi sebenarnya dengan viralnya video ini bagus, jadi terbuka ya. Orang jadi mencari tahu ada apa kan gitu. Oke. Jadi yang pertama memang ini kan perebutan wilayah saja, karena di Ekas itu menjadi favorit para wisatawan luar untuk surfing kan? Betul, ya. Nah, cuman yang terjadi beberapa tahun ini katanya perebutan wilayah itu jadi banyak wisatawan luar yang dibawa dari luar, dalam konteks ini dari Lombok Tengah. Itu bisa sampai di atas 10 boat yang dibawa wisatawan dari Lombok Tengah, sehingga wisatawan yang memang nginep di situ ini cenderung tidak kebagian, Pak. Oke. Nah, jadi ini yang menjadi keluhan beberapa bagian wisata yang ada di Ekas, selatan, yang Lombok Timur bagian selatan di Ekas. Nah, sementara kok orang luar saja ini yang masuk kan mati gitu ya. Menikmati, sementara kita yang ada di sini ini malah jadi kerepotan. Akhirnya kan tidak menarik bagi tamu-tamu, toh juga saat ini kan jadi daya jual Lombok Timur kan. Artinya menarik wisatawan nginep di sini, fasilitas beserta fasilitas dan lokasi spot untuk surfing ini juga ada, itu jadi nilai lebihnya. Tapi kalau seperti ini kan tak ada lebihnya jadinya. Oke. Tapi ya apalah, kita tidak bahas inilah tidak bahas benar tidak caranya Pak Bupati ini. Tapi mungkin lebih pada sekarang apa kemudian rekomendasi teman-teman DPR Lombok Timur ketika sudah mengetahui seperti ini loh kondisi di sana. Apa misal kata pelaku pariwisata ya memang kelemahan Pemda Lotim tidak menyiapkan penginapan yang layak atau sebagainya begitu. Nah, jadi itulah yang akan kita rekomendasikan dan sedang dilakukan juga sebenarnya sama pemerintah. Jadi dalam rangka itu Pak Bupati datang ke sana. Jadi mau ngecek apa sebetulnya persoalan pariwisata di selatan ini. Karena dari sisi lokasi dan lain-lain, jalan dan semuanya kan sudah bagus. Kok masih sepi saja kan begitu. Oke. Nah, sehingga ketemulah masalah ini. Langsunglah turun beliau. Nah, mungkin karena reaktif, karena dengar keluhan kiri kanan dari pelaku wisata yang ada di sana, mungkin pasang panas ya benar. Iya. Agak emosi lah gitu ya. Iya, sehingga dan kebetulan juga ketika sidak itu ketemu dengan yang sedang dikeluhkan pelaku oleh pelaku wisata itu, akhirnya spontan mungkin. Spontan. Terkait dengan infrastruktur penginapan dan lain-lain, saya kira sudah cukup memadai, dan memang itu yang akan menjadi rekomendasi kita juga untuk lebih memperbaiki dari sisi kebersihan dan seterusnya kan. Iya. Nah, tapi bagaimana kita mau memperlebar infrastruktur ini kalau persoalan-persoalan teknis begini masih terjadi? Tapi kan begini juga, bagaimana kita mau promosi lebih lanjut kalau yang akan kita jual ini sendiri belum bisa kita selesaikan. Iya. Tapi masalahnya begini, maksud kita kan, misal kalau itu dianggap sebagai masalah, nah apakah kemudian sekarang dengan melarang mereka membawa tamu seperti itu, apa tidak melanggar aturan begitu? Nah, itulah makanya ini kan bahasa saja sebetulnya. Nah, jadi kan nanti kan seperti apa bentuk komunikasinya antar pemerintah, pemerintah daerah. Nah, mungkin diperbolehkan tapi dengan kapasitas sekian kan bisa saja. Nah menarik ini, berarti itu salah satu rekomnya ya, segera berkoordinasi bertemu dua Pemda ini. Oh iya, harus Pak. Dan kita harapkan semua pihak ini menahan diri dulu dari komentar yang tidak Pak ya. Iya. Ini reaksi spontan saja saya. Iya. Ini sudah jadi persoalan. Katanya sudah persoalan lama lah gitu. Dan kebetulan langsung ketemu di lapangan, sehingga mungkin
spontan saja kalau kasusnya yang di video itu. Ya. Nah, tapi runtutan kerja ini kan hanya sebagian kecil saja. Mungkin ada juga persoalan lain ya. Oke, tapi kita fokus ini menarik, ini kita fokus ketika nanti terbangun misal koordinasi pertemuan antar dua Pemda ini, kira-kira apa yang mungkin perlu disepakati antar kedua ini, Lotim dan Loteng? Itu tadi, itu yang pertama itu kondusivitas antar pelaku wisata ini juga perlu dijaga, mungkin perlu dibangun. Misalnya ada asosiasinya lah pelaku wisata. Iya, betul. Itu silahkan dikoordinasi. Yang kedua masalah pemetaan wilayah ini, artinya biar masing-masing wilayah ini juga punya dominasi sendiri-sendiri atas wilayahnya. Iya.